Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Afiana. Saya dari kelompok 12 ingin menjelaskan hasil makalah saya yang berjudul Pemikiran Pendidikan Buya Hamka. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Buya Hamka. Nama lengkap Buya Hamka adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Beliau lahir di Sungai Batang Meninjau, Sumatera Barat pada hari Ahad 17 Februari 1908 Masehi atau 13 Muharram 1326 Hijriah. Beliau lahir di keluarga yang taat beragama. Ayahnya bernama Haji Abdul Karim Amrullah, atau yang lebih dikenal dengan Haji Rasul Syekh Muhammad Amrullah bin Abdullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Sementara ibunya bernama Siti Safiyah Tanjung binti Haji Zakaria. Secara formal, Buya Hamka hanya mengenyam dunia pendidikan sekolah dasar, namun itu pun tidak tamat. Kemudian pada tahun 1918 beliau belajar agama di Sumatera Tawalib, Padang Panjang. Ini pun juga tidak selesai. Pada tahun 1922 beliau belajar di Parabe, Bukit Tinggi, juga tidak selesai. Akhirnya beliau banyak membaca buku dan belajar langsung dengan aparat tokoh dan ulama, baik yang berada di Sumatera Barat, Jawa, bahkan sampai ke Mekah, Arab Saudi. Buya Hamka meninggal dunia pada hari Jumat 24 Juli 1981 bertepatan pada usia 73 tahun di Jakarta. Itulah biografi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pemikiran Buya Hamka tentang pendidikan. Pemikiran Buya Hamka tentang pendidikan. Yang pertama, urgensi pendidikan bagi manusia. Pendidikan menurut pandangan Hamka terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendidikan jasmani, yaitu pendidikan untuk pertumbuhan dan kesempurnaan jasmani serta kekuatan jiwa dan akal. Yang kedua, pendidikan rohani, yaitu pendidikan untuk kesempurnaan fitrah manusia dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didasarkan kepada agama. Yang kedua, terminologis dan tujuan pendidikan Islam. Menurut pandangan Hamka, pendidikan dan pengajaran memiliki perbedaan makna. Menurutnya, pendidikan merupakan usaha yang dilakukan pendidik untuk membentuk watak, budi pekerti, akhlak, dan kepribadian peserta didik, sehingga ia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan pengajaran menurutnya yaitu upaya untuk mengisi intelektual peserta didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan. Namun, dari perbedaan kedua pengertian tersebut hanya perbedaan maknanya saja, namun secara esensi ia tidak membedakannya. Adapun tujuan pendidikan Islam menurut Hamka yaitu memiliki dua dimensi, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka manusia harus menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu dengan beribadah. Ketiga, materi dan metode pendidikan. Materi dan metode pendidikan menurut Buya Hamka. Materi pendidikan dalam pandangan Hamka berkisar pada ilmu, amal, akhlak, dan keadilan. Sementara metode pendidikannya yaitu metode diskusi, karya wisata, resitasi, dan observasi. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab pendidik. Dalam pandangan Hamka, tugas dan tanggung jawab pendidik itu memantau, mempersiapkan, dan menghantarkan peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, serta berguna bagi kehidupan masyarakat. Untuk dalam melaksanakan hal itu, ada 3 institusi yang berfungsi, yang bertugas dan bertanggung jawab. Yang pertama, lembaga pendidikan informal yaitu keluarga, lembaga pendidikan formal yaitu sekolah, dan lembaga pendidikan
non formal itu masyarakat. Yang kelima, tugas dan tanggung jawab peserta didik. Adapun tugas dan tanggung jawab peserta didik menurut pandangan Hamka yaitu berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan seperangkat ilmu pengetahuan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui fitrahnya. Selanjutnya, kurikulum pada awal abad ke-20, sistem pendidikan Islam masih bersifat tradisional. Kurikulum pendidikannya masih tradisional, yaitu berkisar pada Al-Quran dan pengajian kitab. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi itu tahap akhir dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran itu tercapai. Menurut pandangan Hamka, evaluasi bisa dilakukan dengan cara menggunakan metode pembelajaran sebelumnya, yaitu resitasi. Itulah pemikiran Buya Hamka tentang pendidikan. Selanjutnya itu relevansi pendidikan Buya Hamka pada era global saat ini. Buya Hamka mengemas pendidikan pada masa depan, yaitu mengingat pendidikan masa lalu, memikirkan masa sekarang, dan menginginkan masa depan yang lebih baik. Dan seterusnya, karya-karya Buya Hamka. Karya-karya Buya Hamka. Dalam sejarahnya, Buya Hamka telah menulis 113 buku yang meliputi dalam bidang pendidikan, agama, dan sastra. Adapun karya-karya di bidang pendidikan yaitu yang pertama Lembaga Budi, yang kedua Lembaga Hidup, yang ketiga Pendidikan Agama Islam, dan yang keempat Akhlakul Karimah. Sementara karya-karyanya dalam bidang keagamaan Islam itu Pedoman Mubalik Islam, kedua Agama dan Perempuan, yang ketiga Kehidupan Perempuan dalam Islam, dan yang keempat Tafsir Al-Azhar. Sementara karya-karya dalam bidang sastra yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah, yang kedua Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yang ketiga Merantau ke Delhi, dan keempat di dalam Lembah Kehidupan. Nah, itulah penjelasan dari saya. Untuk penjelasan yang lebih jelas bisa dibaca dalam makalah. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutupi saja dengan baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.